Saya begini cepat dia Pesan Bapak Dr. Haji Ahmad Safi MSI, kami persilahkan. Yang terhormat Ibu Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia beserta rombongan dari Jakarta, alhamdulillah hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka sampai dengan Rp600.000 Pak. Dan dari itu terima kasih atas sambutannya Pak Bupati. Saya melihat garam bersih sekali, bagus sekali, dan menjadikan saya rasanya jadi banyak pertanyaan. Kenapa kok industri masih belum bisa pakai garam produksi dari dalam negeri? Saya percaya bahwa November ini tentunya bisa serap garam masyarakat juga lebih banyak lagi. Dan kalau lihat begini, saya tidak tahu garam industri, mungkin saya harus datang ke tempat PT Asahi atau apa untuk melihat garam yang mereka pakai itu seperti apa. Penasaran Pak saya, karena kalau lihat begini bersih sekali. Selama ini saya biasanya kementerian kita untuk membantu pemberdayaan yang lebih baik lagi kepada para petani untuk menghasilkan produksi garam yang lebih baik lagi. Pokoknya apa yang mereka minta kita coba penuhi. Tapi kalau alasannya mengada-ada, ya kita demo saja Pak. Ada janji kalau mau ke perdagangan bareng-bareng nggak apa-apa. Terus ke perindustrian juga saya bilang. Jadi memang barangkali saya juga mohon Pak Bupati dan tokoh masyarakat di sini. Bapak punya bendera NU sangat kuat Pak. Bapak manfaatkan menghadap Pak Presiden supaya nanti juga pressure dari Pak Presiden kuat ke dua kementerian tadi. Saya sudah bilang sama Pak Presiden bahwa saya ingin ikut campur dalam urusan impor garam. Saya bilang, karena kalau tidak, jadi kalau Bapak harganya jatuh langsung nyalain dia kan Pak. Kalau sekarang saya tidak punya hak apa-apa, petani harga jatuh nggak punya uang, saya diomelin, nggak bisa mensejahterakan petani, nanti saya serahkan saja, pasrahkan ke Departemen Perdagangan biar mereka mulai berpikir kan. Tapi tentu saja kalau nanti kita duduk bersama, mudah-mudahan Pak Lembong, Menteri Perdagangan yang baru, dan Pak Husin itu bisa duduk bersama bahwa sebetulnya kebutuhan garam impor itu kalau saya lihat hanya 1.100.000 saja. Jadi tidak boleh impor sampai 1,5 juta atau bahkan 2 juta ton. Dan PT Garam mungkin juga asosiasi petani kan bisa juga mulai memikirkan untuk membuat refinery. Juga koperasi atau apa, kita gotong royong lah. Dinas provinsi, dinas kabupaten, asosiasi petani, coba hitung kalau kita mau investasi untuk refinery farmasi, misalnya garam farmasi kan bisa jadi 4.000 ya harganya. Yang terpenting adalah bahwa kita harus mau gotong royong dan sama-sama untuk memperbaiki kualitas garam kita supaya mereka nggak bisa salahin lagi. Kalau garam kita jelek, coklat, bau, kemudian basah, memang ya kita mau ngomong apa. Tapi kalau kualitas kita sudah begini, masa ya mereka masih beralasan tidak bisa pakai. Saya sih pikir sedikit mengada-ada. Jadi saya berharap nanti kita mungkin duduk bersama lagi. Saya penasaran betul Pak, ini kalau kita bisa cek di luar negeri juga nggak apa-apa. Mungkin kita bawa ke Singapura gitu Pak. Cari laboratorium independen. Kalau kita di sini isinya SNI-nya atau apanya sudah kurang kooperatif sama kita, perlu kita bawa saja ke tanggal 15 Desember tim ini sudah harus terbentuk.
Jadi mudah-mudahan kita bisa ikut menentukan, Mbak. Karena sekarang ini saya cuma bisa teriak-teriak tapi tidak punya hak apa-apa. Jadi saya bilang kalau diteruskan begini, ya saya bilang saya pasrahkan semua pekerjaan sama perdagangan dan perindustrian. Kira-kira seperti itu Pak Bupati dan masyarakat. Terima kasih. Khususnya, silakan dari belakang sebutkan nama dan alamat. Oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Cuma ada poin garam di Kabupaten Karawang. Mungkin itu saja dari saya. Perlu bisa mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, garam terpal. Ya. Ini saya sampaikan dulu. Sekarang sudah mulai diisolator. Tahun 2012 ini saya inovasinya. Cuma yang ingin saya sampaikan, harga garam sampai hari ini di tempat saya jatuh total karena nggak ada penyerapan. Ikan sepi, petani mengeluh, harga sampai Rp200. Kami wakil teman-teman sudah bergelut dengan panas matahari dan angin, ditunggu anak istri, garam nggak ada yang beli. Nah, ini mohon Ibu Susi punya kebijakan untuk harga yang sepantasnya untuk petani. Jadi biar nanti ada penyerapan dari PT Garam atau BUMN, itu yang kami harapkan. Kami bukan sendiri, kami ribuan orang, kami punya anak, kami punya keluarga. Kami sudah terlanjur menjadi petambak garam. Yang dulu saya itu penulis, datang punya dulu. 5 tahun yang lalu saya itu penulis, hampir 300 judul sudah terbit. Saya 5 tahun ini saya menjadi petambak garam. Rupanya saya hitam. Tapi garamnya putih, Pak. Tapi ternyata lebih putih dari garam yang dihasilkan dan dari orangnya. Nah itu. Harganya murah. Kami wakil teman-teman semua menjerit dari ini. Jadi untuk kebijakan Ibu, karena saya yakin Ibu itu orang berani. 4.000 kapal penculikan sudah diledakan. Nanti importer nakal bakar. tangkapi saja. Importer yang nakal ya. Importer yang, kalau Ibu bisa mensukses garam ini. Oke, terima kasih. Tadi pertanyaan pertama, sebetulnya saya tadi dalam pidato saya udah saya berikan beberapa penjelasan. Jadi saya sudah meminta kepada Presiden untuk minta masuk ke dalam tim bersama Menperin dan Menteri Perdagangan dalam menentukan garam impor. Yang kedua adalah mengontrol importer garam dari mulai masuk sampai barang itu di gudang dan selama barang itu ada di gudang. Jadi kita mau bikin tim kayak satgas gitu, diawasi. Nah, tadi Bapak bilang suruh saya ledakin kapal kayak seperti saya meledakin kapal ikan. Nah, soalnya susah Pak, kapalnya itu masuk ke dalam pelabuhan. Apa yang bisa barangkali minta sama masyarakat kalau pas ada kapal import besar, kasih laporan sama Pak Kapolres, Pak Dandim, nanti bikin di daerah juga tim satgas bersama. Jadi import itu harus diawasi. Saya tidak bisa ngawasin lihat dari Jakarta. Kalau kapal asing di laut pakai satelit gampang. Kalau garam udah masuk karung dalam truk nggak kelihatan, Mbak. Itu susahnya. Jadi bapak-bapak yang harus punya kayak siskamling. Kita harus punya informan di mana garam mau masuk kapal. Supaya takut saja. Jadi mereka nggak import seenaknya. Mau unjuk rasa bahwa impor tidak boleh masuk tanpa aturan yang betul gitu. Saya juga mengerti sedih dengar harga cuma 200. PT Garam mungkin belum bisa beli karena duitnya belum ada. Tapi bisa beli dulu dong. Bayarnya belakangan nggak apa-apa. Dia beli bayar belakangan harganya 500 perak paling enggak. Pasti dibayar kan Bu ya? Pasti dibayar. Kalau nggak dibayar gantung Mbak Usman. Bisa kan?
mulai yang bagus premium 750, yang ini udah bisa mengawasi, kita bisa pakan. Nah seperti itu. Jadi kalau negara pasti bisa bayar. Kalau nggak bisa bayar ya bisa beli lebih banyak. Dan saya juga anjurkan PT Garam untuk beli mesin refinery supaya bisa bikin garam farmasi, garam Coca-Cola tadi untuk industri lainnya seperti itu. Jadi saya rasa keterangan saya cukup ya Bapak. Jadi saya belum bisa ikut terlibat menyetop. Hanya memang kemarin saya juga udah coba minta Pak Kapolri untuk stop yang di Surabaya. Kalau ada kuotanya kan resmi. Nah kita berarti bisanya di mana? Memang secara soalnya spanduknya gitu Pak. Iya banyak tapi jangan kepala. Kalau 1 bus nggak takut. 100 bus gitu. Rapi yang bagus. Memang sebaiknya kalau mau punya posisi tawar dan bisa mendapatkan kredit perbankan, ya harus punya koperasi. Saya tidak tahu, kemarin kita punya jatah 750. Ya, kita bisa kasih 100 sama Garam untuk bikin koperasi baru. Nanti Pak Menko suruh Menko UKM Garam. Boleh. Itu jadi supaya dapat pinjaman dari tuan modal. Kalau sekarang mungkin harus dengan perbankan. Saya rasa bisa kita teken MOU atau apa kalau BRI mau masuk, tapi tentu biasanya mereka minta jaminan pasar. Nah jaminan pasar ini Bapak harus MOU sama PT Garam. Koperasinya mungkin bisa dapat pinjaman berapa ton, PT Garam sanggup untuk beli. Nah itu bisa untuk pinjaman biasanya. Ya. Kenapa Pak? Ya Bang Jatim atau BRI. Kalau Bang Jatim nggak mau kasih sama bank lain. Saya pikir ya mulai berkelompok dengan baik lah Pak. Dan ya ini produksi dari pemerintah, karena itu kan jaminan pasar lebih baik. Kalau Bapak perlu untuk kepastian apa ya masih berlama-lama. Banyak hal yang perlu disampaikan ke beliau, tetapi karena waktunya mepet, beliau harus kembali ke Jakarta. Maka sementara kita cukupkan demikian. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan nanti bisa kita bersama-sama menindaklanjuti, baik beliau sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dan kita semua juga masyarakat Kertanegara. Saya kira demikian Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Lagi Bu, lagi ada. Nah, ya. Tahan Pak, tahan Ibu. 4 hari. Banyak foto kalian. Tahan lagi Pak. Batu. Oh dari Madura. Batu cor. Pak, minggir Pak, udah situ. Sampai situ. It. Lagi Bu. Lagi Bu. Bu, sini Bu. Gas. Ambilkan Pak, yang naik deh Pak. Gas. Angkat Bu, angkat ke atas Bu. Angkat bawah Bu, angkat Bu. Gila, gas bersih ya. Kita di mana? Son. Marson. Lagi Bu. Capek. Pegang aja. Lagi Bu. Angkat Pak Kanto. Angkat gini Pak. Oh ya enak ini ya, gak ada tanahnya sama sekali. Awas. Awas pinggir. Nah itu pelan.